Bayangkan sejenak, sebuah gulungan papirus yang tak sekadar menuliskan kata, melainkan merapal mantra, menyulut bisikan para dewa, dan menuntun jiwa-jiwa melintasi labirin kegelapan menuju keabadian. Apa yang akan terjadi jika Anda memegang rahasia itu di tangan Anda? Inilah Book of the Dead, bukan sekadar buku kematian, melainkan kunci untuk menembus tirai misteri alam baka. Di balik setiap lekukan hieroglif, tersimpan doa-doa sakti dan instruksi mematikan yang bisa membangkitkan atau menghancurkan roh. Lebih dari serangkaian ritual, Book of the Dead adalah cermin obsesi Mesir kuno terhadap kematian dan kehidupan selanjutnya. Ia mengungkap ketakutan terdalam mereka akan kehampaan, sekaligus ambisi agung untuk menaklukkan waktu. Setiap mantra yang terpatri di papirus adalah bisikan abadi. Beranikan dirimu menatap yang tak terlihat dan temukan pintu menuju keabadian. Siapkah Anda membuka tabir rahasia ini dan menapaki jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih? Pada masa dinasti kelima dan enam, sekitar 2375 sampai 2160 SM, Mesir kuno menyaksikan kelahiran tradisi tulisan pemakaman pertama, piramid texts. Tercatat pada dinding bagian dalam dan sarkofagus piramida Raja di Saqqara, teks-teks ini berisi mantra-mantra yang dirancang khusus untuk melindungi dan membimbing roh Firaun menuju keabadian. Hanya kalangan kerajaan yang berhak menggunakan piramid teks, menjadikannya simbol eksklusivitas kekuasaan ilahi Firaun dan manifestasi keyakinan bahwa raja adalah perantara antara manusia dan para dewa. Memasuki periode menengah pertama dan kedua, sekitar 2100 sampai 1650 SM, terjadi proses demokratisasi hak atas kehidupan setelah kematian. Coffin text lahir sebagai adaptasi. Piramid texts, mantra-mantra yang sebelumnya terpahat di batu kini, dituliskan pada peti mati kayu milik bangsawan dan pejabat tinggi. Setidaknya, setengah dari mantra dalam coffin texts diambil langsung dari piramid text. Namun, penambahan ilustrasi, vignettes, dan ragam doa baru memperkaya fungsi magisnya. Transformasi ini mencerminkan perubahan sosial. Tidak hanya Firaun, tetapi juga kaum elit dapat memperoleh peta perjalanan ke akhirat. Pada era New Kingdom, sekitar 1550 sampai 1070 SM, kebutuhan akan panduan akhirat semakin meluas. Para pendeta dan penulis suci mengumpulkan, menyeleksi, dan menstandarkan ratusan mantra dari kedua tradisi sebelumnya ke dalam gulungan papirus. Inilah titik lahir Book of the Dead, yang dalam bahasa Mesir kuno dikenal sebagai The Book of Coming Forth by Day, atau Spells for Going Forth by Day. Judul ini menegaskan keyakinan bahwa roh yang telah meninggal berhak keluar dari kegelapan malam kematian dan terbit kembali ke terang kehidupan baru. Evolusi teks ini tidaklah statis. Pada awalnya, naskah yang lengkap memuat hampir 200 mantra, tetapi tak satu pun gulungan papirus yang ditemukan berisi seluruh koleksi, menunjukkan bahwa setiap keluarga memilih mantra sesuai kebutuhan, status, dan kemampuan ekonomi. Pada masa Late New Kingdom dan periode Ptolemaic, muncullah varian teks tambahan seperti Books of the Sky, Amduat, hingga Books of Breathing. Namun inti Book of the Dead tetap dipertahankan sebagai panduan universal bagi semua pemesan papirus. Secara sosial dan keagamaan, masyarakat Mesir kuno memandang kematian sebagai transisi sakral, bukan akhir eksistensi. Mitos Osiris, dewa kematian yang dibangkitkan oleh istrinya, Isis, menjadi narasi pusat. Setiap jiwa harus melewati pengadilan Osiris, di mana hati ditimbang melawan bulu kebenaran Ma'at. Book of the Dead berfungsi sebagai paspor moral, memuat mantra untuk menolak godaan makhluk jahat, memanggil pelindung ilahi,
dan membuktikan kesucian di hadapan dewa-dewa. Ritual pemakaman lengkap dengan mumi, patung penjaga, dan persembahan makanan semakin mengukuhkan peran naskah ini dalam memastikan perjalanan jiwa yang aman dan mulus. Perkembangan dari prasasti eksklusif di dinding batu menuju gulungan papirus yang dapat dimiliki oleh siapa saja, menandai perubahan paradigma. Hak atas keabadian tidak lagi monopoli Firaun, melainkan tersedia bagi mereka yang mampu membeli ilmu sakral ini. Dengan demikian, Book of the Dead bukan hanya karya sastra religius, melainkan juga cermin evolusi sosial, ekonomi, dan spiritual Mesir kuno, menyatukan obsesi akan kematian, harapan akan kehidupan abadi, dan aspirasi manusia untuk menaklukkan batas waktu. Setiap gulungan papirus Book of the Dead disusun sebagai karya kolaboratif antara para juru tulis, scribes, dan seniman, artists. Papirus-papirus disambung menjadi gulungan sepanjang 1-20 meter. Kemudian, dilapisi gesso tipis agar tinta tidak meresap. Teks utama ditulis dengan tinta hitam, sedangkan tinta merah, rubrik, menandai judul mantra, instruksi ritual, dan nama-nama makhluk berbahaya seperti Apep. Ilustrasi, dikenal sebagai vignettes, ditempatkan di antara kolom-kolom teks, kadang memenuhi sepertiga hingga setengah lebar halaman, dan memanfaatkan palet terbatas, merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Vignettes ini bukan sekadar hiasan, melainkan peta visual yang membantu jiwa menavigasi duat, menandai titik-titik penting seperti gerbang, perahu matahari Ra, dan pengadilan Osiris. Komponen utama teks 1. Mantra, perlindungan. Terdiri dari puluhan hingga ratusan spells, umumnya sekitar 190 sampai 200, meski tak satu gulungan pun. Memuat semuanya, setiap mantra memanggil dewa pelindung, Anubis, Sekhmet, atau Thoth, untuk menjaga roh dari bahaya, ular, makhluk gaib, hingga godaan ilahi. Spell 1, misalnya, memulihkan kesatuan jasmani, membuat tubuh hidup kembali. Sedangkan spell 30B menahan hati, agar tidak mengkhianati si pemilik saat ditimbang melawan bulu maat. 2. Petunjuk ritual, Opening of the Mouth, spell 21, menjelaskan langkah-langkah pengaktifan indera, mumi, penglihatan, pendengaran, ucapan, melalui upacara simbolis dengan peralatan khusus, dedaunan kering, pisau ritual. Wagging of the Heart, spell 125, menggambarkan sidang moral terakhir. Anubis, menimbang hati melawan bulu kebenaran, Thoth mencatat hasilnya, dan Osiris mengesahkan kelayakan. Ilustrasi vignette untuk spell 125 seringkali menampilkan barisan 42 pengadil maat, menjadikannya salah satu adegan paling ikonik. 3. Deskripsi alam baka teks memandu roh melintasi duat berlapis-lapis, menghadapi rintangan seperti sungai api, spell 100, labirin gelap, spell 125, dan penjaga gerbang yang menuntut jimat atau mantra tertentu. Vignettes memperlihatkan perahu matahari Ra menembus kegelapan, ditemani dewa-dewa penjaga, Sokar, Hathor, memberi gambaran dinamis tentang perjalanan malam hari menuju fajar abadi. 4. Variasi dan kustomisasi, pabrikan papirus sering memproduksi gulungan prefabrikasi dengan ruang kosong untuk nama almarhum, yang kemudian diisi sesuai pesanan. Kadang teks dan ilustrasi dibuat oleh tim berbeda, terlihat dari perbedaan gaya kaligrafi dan lukisan. Harga satu gulungan setara 1 deben perak, sekitar setengah upah tahunan buruh, menjadikannya simbol status bagi bangsawan, pendeta, dan pejabat tinggi fungsi teks, pelindung spiritual. Mantra-mantra menciptakan tameng magis, menghalau bahaya fisik dan metafisik. Panduan praktis, instruksi ritual menjamin indera mumi berfungsi, serta memaparkan tata cara interaksi,
dengan dewa-dewa dan makhluk duat. Pengadilan moral dengan menekankan negative confession dan waking of the heart, teks ini menegaskan bahwa kelulusan keabadian bergantung pada kebajikan dan pengetahuan mistis tentang nama-nama ilahi. Jembatan visual, vignettes dan warna memvisualisasikan dunia gaib, memudahkan pemahaman, dan menguatkan ikatan emosional antara yang hidup dan yang mati. Melalui format papirus yang megah, ilustrasi yang syarat makna, dan struktur teks yang terperinci, Book of the Dead berfungsi sebagai panduan komprehensif, melindungi, menuntun, dan memastikan bahwa setiap jiwa, tak peduli strata sosialnya, dapat mencapai cahaya kehidupan abadi. Setiap elemen dalam Book of the Dead dibangun di atas 3 pilar tematis: perjalanan jiwa, penghakiman, dan kelahiran kembali, yang diperkaya oleh simbolisme visual, kekuatan magis ritual, serta kisah-kisah mitis yang mengikatnya dengan kosmologi Mesir kuno. Perjalanan jiwa. Teks menuntun roh melewati duat, dunia bawah berlapis yang diilustrasikan dengan vignettes penuh warna. Garis tepi setiap kolom hieroglif menandai jalan setapak, sementara lukisan perahu matahari Era disertai Dewa Sokar dan Hathor menggambarkan eskorta ilahi yang menemani roh menuju fajar abadi. Spell seperti Spell 17 untuk melintasi duat memuat instruksi spesifik. Bacalah kata-kata ini saat melihat gerbang pertama dan tunjukkan jimat kebangkitan kepada penjaga. Penghakiman, momen klimaks. Perjalanan adalah waking of the heart, spell 125. Ilustrasi menampilkan Anubis menimbang hati, melawan bulu kebenaran Ma'at. Thoth mencatat hasilnya, dan Osiris duduk di singgasana hijau, warna kehidupan dan regenerasi. Melalui negative confession, almarhum menyebutkan 42 dosa yang tidak pernah diperbuat, membuktikan kelayakan moralnya. Keberhasilan ujian ini menandai transformasi jiwa menjadi roh yang diberkati, kelahiran kembali. Setelah penghakiman, teks menuntun roh menuju transformasi akhir. Simbol kumbang skarab yang digambarkan mendorong bola surya kecil, melambangkan siklus kelahiran kembali. Lukisan Dewa Khepri, manifestasi Pagira, mengiringi kebangkitan roh ke dalam sinar fajar. Spell 26 hingga 30 menekankan kekuatan regeneratif ini, memanggil nama-nama ilahi untuk memulihkan tubuh dan jiwa. Simbolisme visual, hieroglif dan warna. Tinta hitam menulis narasi, tinta merah menyoroti judul, instruksi, dan nama makhluk berbahaya seperti Apep, Dewa Pelindung, Anubis, Kepala Serigala Hitam, Sekhmet, Kepala Singa, Thoth, Kepala Ibis, berfungsi sebagai penjaga dan saksi. Hewan totem, kumbang skarab, ular melingkar, Apep, dan burung ba, jiwa yang bisa terbang, memberi dimensi magis, menegaskan tema perlindungan, regenerasi, dan kebebasan jiwa mantra, spells. Dalam teks memiliki kekuatan Heka, energi magis yang diaktifkan oleh pelafalan yang benar dan gestur ritual. Opening of the mouth memulihkan indera mumi, sedangkan spell 125 memfokuskan kekuatan moral untuk ujian timbangan hati. Kombinasi teks, vignettes, dan ritual menciptakan sistem terpadu yang menjamin roh dapat bergerak, berkomunikasi, dan bertahan dalam alam baka. Setiap gulungan terjalin dengan mitos Osiris. Setelah dibunuh Set dan dibangkitkan oleh Isis, Osiris menjadi Raja Duat. Almarhum melalui Book of the Dead diidentifikasi sebagai Osiris nama, memungkinkan mereka berbagi nasib kebangkitan dewa. Kisah perahu matahari Ra yang setiap malam berperang melawan Apep memberi kerangka naratif. Roh ikut serta dalam siklus kosmik, memerangi kekuatan kegelapan demi fajar baru. Dengan 3 tema utama, simbolisme kaya, ritual magis terstruktur, dan kaitan erat dengan mitos-mitos kosmik, Book of the Dead menegaskan keyakinan Mesir kuno
bahwa kematian adalah bagian dari siklus alam semesta, perjalanan, penghakiman, dan kelahiran kembali menuju keabadian. Para ahli mesirologi mendekati Book of the Dead melalui berbagai disiplin, filologi, arkeologi, sejarah seni, dan studi agama, untuk mengungkap lapisan-lapisan makna di balik teks dan ilustrasinya. Kajian filologis menitikberatkan pada transliterasi dan terjemahan hieroglif, berusaha merekonstruksi bacaan asli mantra-mantra yang seringkali terfragmentasi pada papirus usang. Sementara itu, pendekatan arkeologis memanfaatkan konteks temuan, lokasi makam, posisi gulungan, hubungan dengan artefak pemakaman, untuk memahami fungsi praktis naskah dalam upacara pemakaman variasi. Versi teks menjadi sorotan utama dalam penelitian modern. Lebih dari 200 manuskrip yang tersebar di museum-museum dunia memperlihatkan revisi dan penyesuaian mantra sesuai zaman dan pemesan. Contohnya, Papirus Ani sekitar 1250 SM memuat urutan 165 mantra. Sedangkan Papyrus of Nu menampilkan perubahan nomenklatur untuk mengaitkan pemiliknya dengan Dewa Horus dan Osiris, tanda bahwa teks selalu hidup, berkembang, dan dipersonalisasi. Perdebatan seputar makna mantra-mantra Book of the Dead menggambarkan kompleksitas dunia pandangan Mesir kuno. Beberapa ahli, seperti Ogden Golet, menekankan dimensi moral teks, bahwa negative confession dan weighing of the heart mencerminkan norma etika masyarakat Mesir yang menuntut kebajikan untuk meraih keabadian. Sebaliknya, Geraldine Pinch berargumen bahwa keberhasilan ritual lebih bergantung pada pengetahuan mistis, nama-nama sejati para dewa, daripada kesucian moral semata, sehingga teks ini berfungsi juga sebagai instrumen magis independen dari perilaku pemiliknya. Pengaruh Book of the Dead melampaui batas mesirologi, memberikan kontribusi signifikan pada studi agama komparatif dan filsafat kematian. Konsep perjalanan jiwa melalui penghakiman ilahi mengundang perbandingan dengan tradisi Timur Dekat, Yunani kuno, bahkan doktrin eskatologis dalam agama-agama Abrahamik. Ide reinkarnasi dan transformasi menjadi roh yang diberkati, membuka diskusi filosofis tentang identitas, jiwa, dan kelahiran kembali. Tema yang masih resonan dalam kajian teologi dan spiritualitas modern. Book of the Dead meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya modern, merasuk ke berbagai bidang seni, sastra, hingga dunia hiburan. Dalam seni rupa, ilustrasi dan simbol dari teks ini seringkali menginspirasi seniman kontemporer yang tertarik pada tema kematian, transendensi, dan spiritualitas. Pameran seni modern kadang menggunakan motif hieroglif atau adegan penghakiman jiwa sebagai representasi perjalanan batin manusia. Di dunia sastra, Book of the Dead menjadi sumber ide untuk banyak novel fantasi dan horor yang mengangkat tema kebangkitan dari kematian atau perjalanan di dunia bawah. Buku ini juga mengilhami penulisan fiksi sejarah yang menghidupkan kembali dunia Mesir kuno dengan semua kemegahan dan mistisismenya. Dalam industri film, pengaruhnya terlihat jelas dalam karya-karya seperti The Mummy 1999 dan sequelnya, di mana konsep teks magis yang mampu membangkitkan arwah atau mengutuk manusia diadopsi secara bebas. Tak jarang pula, film-film animasi, game, dan serial televisi menggunakan elemen-elemen dari Book of the Dead, memperkenalkan simbol-simbol seperti Anubis, Osiris, atau timbangan penghakiman kepada khalayak baru. Teks-teks asli dari Book of the Dead kini dipamerkan di berbagai museum ternama dunia, memperkaya pemahaman publik tentang budaya Mesir kuno. Koleksi-koleksi besar dapat ditemukan di British Museum di London, di mana Papirus Ani yang terkenal dipajang dalam bentuk restorasi digital yang interaktif. The Louvre di Paris dan Museum Mesir di Kairo
juga memamerkan berbagai fragmen papirus dan artefak pemakaman yang berhubungan dengan teks ini. Pameran-pameran tersebut seringkali dilengkapi dengan instalasi multimedia yang memungkinkan pengunjung menjelajahi perjalanan jiwa melalui duat, memperdalam pengalaman belajar dengan teknologi imersif seperti augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Inspirasi Book of the Dead tidak berhenti di dunia seni dan museum saja, tetapi terus memicu penelitian akademis yang lebih maju. Dengan kemajuan teknologi digital, para ilmuwan kini menggunakan teknik pemindaian resolusi tinggi untuk mendokumentasikan papirus secara mendetail tanpa merusak material aslinya. Proyek-proyek seperti Digital Giza dan upaya digitalisasi papirus oleh berbagai universitas dunia membuka peluang untuk membaca hieroglif yang sebelumnya tidak terbaca karena usia atau kerusakan. Selain itu, kecerdasan buatan AI mulai diterapkan untuk menerjemahkan dan merekonstruksi teks-teks yang rusak, menghadirkan pendekatan baru dalam memahami ritual-ritual pemakaman dan kepercayaan spiritual Mesir kuno. Semangat untuk mengkaji Book of the Dead juga memperluas jangkauan ke bidang psikologi budaya dan studi interdisipliner tentang kematian dan afterlife. Peneliti modern melihat teks ini tidak hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai cermin kekhawatiran manusia terhadap eksistensi, nilai hidup, dan harapan akan keabadian. Warisan Book of the Dead dengan demikian hidup terus, tidak hanya sebagai artefak kuno di balik kaca museum, melainkan sebagai sumber inspirasi dan refleksi dalam dunia yang terus berubah. Di sudut ruang pameran yang remang, di antara papirus-papirus kuno yang dipamerkan dalam kotak kaca, seorang pengembara bernama Akil berdiri terpaku. Ia bukan sekadar pengunjung biasa. Ada sesuatu yang membawanya ke tempat itu, sebuah panggilan tak kasat mata yang seolah berdesir di udara. Saat matanya menelusuri teks-teks hieroglif berusia ribuan tahun, dunia di sekelilingnya perlahan memudar. Bayangkan bagaimana rasanya berjalan di atas pasir duat, sementara di tanganmu tergenggam secarik papirus rapuh yang dipenuhi mantra-mantra suci. Bisakah Anda mendengar bisikan para dewa yang mengarahkan langkahmu? Atau justru rintihan jiwa-jiwa yang tersesat di kegelapan? Dalam lamunannya, Akil mendapati dirinya berada di sebuah lorong panjang, berhiaskan dinding penuh lukisan hidup. Dewa-dewa dengan kepala binatang, sungai api yang berkelok, dan timbangan raksasa yang menimbang hati manusia. Apakah hatimu seberat bulu kebenaran? Suara berat menggema dari bayang-bayang, membuat jantung Akil berdegup tak karuan. Ia tak tahu apakah ia sedang bermimpi, atau benar-benar melintasi batas dunia, manusia dan ilahi. Di sampingnya, muncul sosok Anubis, dewa berwajah serigala, yang membisikkan, hanya yang memahami isi Book of the Dead yang bisa melanjutkan perjalanan ini. Dengan tangan gemetar, Akil membuka papirus virtual yang melayang di udara, memperlihatkan kutipan dari teks asli. Aku mengenalmu, dan aku mengenal nama para dewa yang berdiri bersama Osiris. Bersamaan dengan itu, hologram-hologram mantra dan ilustrasi kuno bermunculan, membentuk jembatan bercahaya yang membentang di hadapannya. Dalam rekonstruksi digital itu, Akil menyaksikan dirinya melewati rintangan, danau berapi, gerbang berduri, serta makhluk-makhluk penjaga yang menuntut jawaban. Setiap jawaban yang tepat membuat jalannya semakin terang, sedangkan keraguan menambah bayangan di sekitarnya. Pameran itu bukan sekadar tampilan visual, melainkan sebuah pengalaman interaktif. Dengan sentuhan tangan, pengunjung dapat menghidupkan adegan-adegan penting, melihat ritual Waking of the Heart, mendengar kidung-kidung suci, atau menjelajah peta duat yang dipenuhi jalur rahasia. Bukankah Anda penasaran jika suatu hari kita bisa benar-benar mengalami apa yang dirasakan jiwa-jiwa kuno itu?
Apakah kita siap menguji diri sendiri di hadapan kebenaran mutlak, seperti yang dilakukan para pendahulu di hadapan Osiris? Melalui pendekatan naratif dan teknologi multimedia ini, Book of the Dead bukan lagi sekadar artefak kuno. Ia menjadi jendela, portal hidup yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengajak kita semua untuk bertanya, jika saatnya tiba, mantra apa yang akan Anda ucapkan untuk membimbing jiwa Anda? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.